Halo sahabat diabetes, jumpa kembali bersama saya Dr. Wardoyo di Pojok Diabetes. Beberapa waktu yang lalu ada seorang pasien yang dirawat di Rumah Sakit Premier Bintaro dengan luka pada kakinya. Pasien tersebut adalah pasien diabetes. Ketika dilakukan pemeriksaan foto ronsen, pada sela-sela jarinya tampak ada sebuah benda asing. Ternyata sebatang paku kecil. Kita tanya pada pasiennya, apakah merasa ada sesuatu luka? Pasien tersebut mengatakan tidak ada. Tidak ada luka apapun. Dia tidak merasa sakit apapun, tapi kemudian kakinya mengalami infeksi. Untuk itu, kenapa itu bisa terjadi? Kita akan bahas pada kali ini dengan pakarnya, yaitu Dr. Melissa, dokter spesialis penyakit saraf di Rumah Sakit Premier Bintaro. Kita temui saja langsung Dr. Melissa. Selamat sore, Dok. Selamat sore, apa kabar? Baik, Dok. Ada beberapa pertanyaan yang sering disampaikan oleh penyandang diabetes kepada saya dan pada beberapa teman. Gangguan-gangguan saraf di luar otak serta sumsum tulang belakang pada diabetes dapat terjadi di mana saja, Dok? Baik, Dok. Jadi ada salah satu komplikasi diabetes yang termasuk sering terjadi ya, Dok, yang mengenai sistem saraf, terutama sistem saraf tepi. Itu namanya neuropati diabetik. Jadi itu disebabkan karena sudah terjadi kerusakan pada sel-sel saraf akibat kadar gula darah yang tinggi atau yang tidak terkontrol. Jadi di mana saja lokasinya? Jadi sebenarnya neuropati ini dibagi menjadi beberapa tipe tergantung saraf mana yang rusak. Salah satunya adalah neuropati perifer. Jadi itu biasanya kenanya di organ-organ distal. Jadi seperti di tangan, di kaki, di ujung-ujung jari. Kemudian ada juga neuropati proksimal. Jadi kenanya di bagian atas. Jadi bisa mengenai lengan atau tungkai atau bahkan sampai ke bahu, area dada, area perut, kemudian sampai ke bokong maupun area pinggang. Kemudian ada yang namanya neuropati mononeuropati, itu mengenai satu segmen, dan yang terakhir itu ada namanya neuropati otonom, Dok. Itu justru yang paling bahaya gitu. Nah, dari sekian banyak gangguan saraf tersebut, yang mana yang paling sering ditemukan sehari-hari dan bagaimana gejalanya, Dok? Oke, yang paling sering yang distal, Dok. Jadi yang perifer. Jadi kenapa? Karena dia kenanya pembuluh darah kecil biasanya. Keluhannya paling sering kenanya sensorik, Dok. Jadi pasien biasanya mengeluh adanya kesemutan atau baal atau justru nyeri. Jadi lebih sensitif terhadap sensasi-sensasi. Atau bahkan bisa mengenai suhu. Jadi mereka jadi tidak bisa mengenali mana panas, mana dingin ataupun getar. Selain itu, kalau misalnya dia kenanya saraf yang mengenai motorik, bisa juga timbul kelemahan. Nah, faktor-faktor apa saja, Dok, yang mempengaruhi terjadinya gangguan saraf tersebut? Oke, jadi yang paling sering kenapa bisa terjadi komplikasi neuropati pada pasien-pasien diabetes, yang pertama apabila gula darahnya tidak terkontrol, atau pada penyandang diabetes yang cukup lama, yang mungkin gula darahnya masih naik turun ya, Dok, ya. Kemudian selain itu, kalau misalnya ada juga fungsi ginjalnya terganggu pada pasien-pasien yang ada obesitas maupun pada mereka yang merokok, itu biasanya resikonya lebih tinggi untuk terkena neuropati. Kemudian bagaimana cara pengobatan dari gangguan saraf tepi tersebut, Dok? Oke, Dok, jadi yang perlu diketahui, saya selalu bilang ke pasien-pasien bahwa sel saraf itu beda dengan sel-sel lain ya, Dok, ya. Misalnya sel kulit. Kalau sel kulit kita ada luka beberapa hari dia akan sembuh sendiri. Kalau sel saraf itu dia kalau sudah mengalami kerusakan biasanya sifatnya irreversible ya, Dok, ya. Jadi target terapi kita itu bukan untuk mengembalikan 100% seperti fungsi semula, tapi setidaknya kita bisa mengurangi gejalanya. Jadi itu bisa dengan obat-obatan untuk seperti vitamin saraf atau keluhan untuk mengurangi nyerinya, mengurangi kebasnya, kemudian bisa juga dibantu dengan fisioterapi maupun akupuntur. Kemudian mengapa pada gangguan saraf pada diabetes begini nih kok lama dan sulit sembuhnya, Dok, ya? Iya, Dok, jadi balik lagi tadi, Dok, karena memang kalau kerusakannya sifatnya irreversible tadi gitu. Jadi memang yang penting dikasih stimulus gitu. Jadi kalau misalnya pasiennya sudah tidak ada kekurangan sensasi, maka harus dikasih rangsangan raba, rangsangan suhu, rangsangan getar untuk mengajarkan kembali fungsi dari saraf-sarafnya.
Dan terakhir, bagaimana dok cara pencegahan dari gangguan saraf pada diabetes ini dok? Pencegahannya yang pertama yang jelas gula darahnya harus terkontrol karena kita targetnya adalah mencegah jangan sampai kerusakannya berkelanjutan. Yang kedua kita harus sering melakukan evaluasi, terutama evaluasi kaki ya dok ya, karena seperti kita tahu kan kaki kita kan pasti kan digunakan sehari-hari, dan kalau misalnya pada pasien-pasien diabetes yang sudah mengenai neuropati, mereka sensasinya berkurang, kadang kalau misalnya ada luka sedikit mereka tidak menyadari, jadi itu yang harus lebih diwaspadai. Jadi kesehatan kaki dan pengontrolan gula darah. Baik, terima kasih dok. Terima kasih dok. Sahabat diabetes semuanya, kiranya cukup jelas ya. Penyandang diabetes mempunyai risiko untuk terkena neuropati diabetik atau neuropati perifer ya. Oleh karena itu, kami berdua berpesan kepada teman-teman diabetes semuanya, kendalikan gula darah sebaik mungkin, kendalikan tekanan darah, kendalikan kolesterol darah, stop merokok bagi yang merokok, dan jalankan pola hidup sehat serta kontrol secara teratur. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai berjumpa pada lain kesempatan. Terima kasih.